Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang struktur organisasi yang ada di kantor. Jadi, struktur organisasi di kantor adalah jabatan atau hierarki yang memiliki bagiannya masing-masing. Setiap jabatan tersebut memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing yang membangun suatu bagian dari sebuah kantor. Mari kita cari tahu tentang struktur organisasi yang ada di kantor. Sini ada dengan Kak siapa? Dengan Nadib. Nah, kakak tahu nggak tentang struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan? Tahu, salah satu contoh yang saya tahu itu ada yang namanya administrasi. Administrasi ini berupa kegiatan sekelompok orang dengan tujuan untuk penyusunan dan perencanaan data sehingga secara sistematis dan dapat memperoleh informasi tersebut kembali. Dalam administrasi ini memiliki fungsi perencanaan, fungsi proses, fungsi anggaran, dan fungsi koordinasi. Nah, menurut kakak administrasi itu penting banget nggak dalam suatu perusahaan? Penting banget karena dia itu berupa penyusunan data ya. Karena kalau misalnya data yang tidak tersusun nantinya dirancu, bisa juga nanti hasilnya tidak valid atau tidak sesuai dengan diinginkan. Oke kak, makasih. Sama-sama. Ayo kita tanya sama teman-teman yang lain ya. Dari penjelasan Kak Nadi tadi, kita jadi tahu tentang pengertian administrasi. Ada Kak Gio nih. Halo Kak Gio. Halo. Boleh tanya-tanya Kak? Boleh. Kakak tahu nggak tentang sistem organisasi yang ada di perusahaan? Oh, seperti kayak manajer, supervisor Iya. gitu ya? Kakak tahu nggak? Tahu. Soalnya om saya supervisor. Wah, supervisor itu apa Kak? Supervisor itu adalah jabatan yang memiliki kekuasaan atau wewenang atas rekan-rekan kerjanya, sehingga dia bisa menjadi perantara antara atasan dan bawahan. Wah, berarti supervisor tuh sangat penting ya perusahaan nggak? Ya, tentu Kakak saja. mau jadi supervisor nggak? Oh, kalau saya sih pengen jadi pengusahanya, jadi bosnya dong. Wah, keren banget Kak. Makasih Iya. waktunya Kak. Sama-sama. Oke, kita cari sama kakak-kakak yang lain lagi ya. Mari kita cari lagi. Kita cari lagi yuk. Ada Bang Wildan nih. Halo Bang Wildan. Halo. Boleh tanya-tanya nggak Boleh, tentang sistem organisasi yang di perusahaan? Boleh, boleh. Abang tahu nggak tentang apa itu sistem organisasi yang ada di perusahaan? Saya tahu salah satunya itu manajer. Manajer ini bisa mengatur atau mengelola karyawan. Selain mengatur dan mengelola karyawan, dia bisa menjadi penengah antara karyawan dan direksi. Jadi dia sebagai penengah antara karyawan dan direksinya. Iya, iya. Wah, berarti sangat penting banget dalam Iya. posisinya. Iya, penting. Oke Kak, makasih informasinya Kak. Iya. Ayo kita cari lagi ya guys. Kita cari lagi yuk. Ada Kak Rafa nih lagi main game nih. Kak, boleh tanya nggak? Boleh. Kakak tahu nggak tentang sistem organisasi yang ada di perusahaan? Oh, saya lumayan tahu tentang jabatan struktur organisasi. Yang pertama yaitu direksi. Direksi ini merupakan jabatan struktur yang paling atas atau bagian terpenting dari sebuah perusahaan. Dia ini sebagai penentu arah perusahaan. Nah, yang di bawah direksi ini ada yang namanya direktur utama. Direktur utama ini merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab dan mengembangkan sumber pendapatan dari sebuah perusahaan. Di bawah direktur utama ini ada yang dinamakan direktur. Direktur ini berada di bawah direktur utama yang tadi saya sebutkan. Tugasnya tergantung kepada bagian pemimpin. Direktur ini juga memiliki wewenang untuk mengganti, memberhentikan, dan mengangkat sebuah karyawan. Wah, jago banget Kak. Kakak sambil main bisa jelasin gitu ya. Kayak kakak bakal jadi bagian yang jago di perusahaannya. Amin. Oke deh, Kak. Makasih ya Kak. Ya. Ayo kita cari lagi ya guys ya. Kita cari yang terakhir lagi. Wah, ada Kak ganteng nih. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktu sebentar nggak? Boleh. Saya mau nanya tentang sistem organisasi yang di perusahaan. Kakak tahu nggak tentang itu? Saya lumayan tahu. Jadi yang kakak ketahui tentang sistem organisasi di perusahaan apa Kak? Yang saya ketahui yaitu karyawan. Jadi karyawan itu adalah orang yang bekerja dengan menjual tenaga kerjanya seperti fisik atau pikiran kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan perjanjian antara perusahaan dengan karyawan. Berarti kalau nggak ada karyawan berarti perusahaannya nggak bisa jalan ya Kak? Oh, tentu, karena karyawan ini memiliki fungsi yaitu menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya atau ya bagian-bagiannya dan juga bertanggung jawab atas hasil produksi. Oke Kak, makasih waktunya Kak. Makasih Kak ganteng. Oke, jadi setelah kita cari tahu dengan kakak-kakak tadi, kita jadi tahu tentang bagian-bagian yang ada di
sebuah perusahaan. Ada direksi utama, ada supervisor, dan sampai karyawan. Demikian video vlog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.